Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengabaikan Hal-hal Rohani yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 29. Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Artinya, Yesus melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat hanya mementingkan penampilan lahiriah yang dapat dilihat orang, tetapi mengabaikan hal-hal batiniah. Lalu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan dari pembunuh nabi-nabi itu." Saudara-saudari terkasih, kritik dan kecaman yang dilontarkan Yesus membuat para ahli Taurat dan orang Farisi geram, marah, sakit hati, dan terluka. Sebab Yesus menyamakan mereka dengan kuburan yang bagian luar terlihat bersih, tetapi bagian dalam penuh kotoran. Namun, kalau perkataan Yesus ini kita renungkan, hal ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi juga berlaku bagi kita semua. Sebab terkadang kita hanya mementingkan penampilan luar atau sesuatu yang kelihatan di mata orang lain. Namun kita kurang memperhatikan hati kita. Hati kita adalah bagian yang tertutup. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kita bisa memakai pakaian yang mahal dan mewah untuk menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi di hadapan Allah, segala kelemahan dan kekurangan itu terlihat semuanya secara jelas dan terang benderang. Hal yang paling kecil sekalipun akan terlihat besar dan nyata di hadapan Allah. Dengan demikian, Yesus hendak memberikan pesan yang amat penting bagi kita, para pengikut Yesus, agar kita jangan meniru mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam kaitan bagaimana seorang pengikut Yesus hidup,
Santo Paulus memberikan nasihatnya kepada kita melalui suratnya yang pertama kepada Timotius, seperti yang dapat kita baca dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Paulus berkata, "Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman." Artinya, Paulus mengharapkan kita, para pengikut Yesus, supaya tidak sibuk dengan urusan saya dari keluarga A, dan kamu dari keluarga B, dan mereka dari keluarga C. Tujuan dari nasihat Paulus adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Pertama, kita perlu menjaga agar hati kita suci dan tidak dikotori oleh sikap munafik. Kedua, kita menjaga hati nurani kita supaya tetap murni dan tidak dikotori hal-hal dunia. Ketiga, kita perlu menjaga iman kita agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan dan menjauhkan kita dari Allah. Saudara-saudari terkasih, orang-orang zaman sekarang seringkali lebih mementingkan hal-hal jasmani yang kelihatan dan mengabaikan hal-hal rohani yang tidak kelihatan. Contoh, orang lebih mementingkan uang untuk mengisi kuota atau paket untuk handphone atau membeli rokok. Sementara kita abai atau lalai untuk persembahan atau kolekte saat misa. Kita juga lebih peduli dengan penampilan lahiriah. Sementara ketika ada acara rekoleksi, retret, syarah, atau pembinaan rohani, kita merasa keberatan untuk mengeluarkan uang. Padahal pembinaan iman atau pembinaan rohani melalui rekoleksi, retret, syarah, atau camping rohani sangat penting untuk menata dan membersihkan hati kita. Kita lupakan hal-hal yang paling utama, bahwa pembinaan iman atau mengolah rohani sangat terkait dengan keselamatan dan hidup kekal yang Allah tawarkan kepada kita. Artinya, keselamatan dan hidup kekal hanya dapat kita raih bila kita menjaga dan menata hati kita dari hari ke hari. Penampilan lahiriah hanya menyukakan hati manusia dan tidak mampu menyukakan hati Allah Bapa di surga. Apakah kita sudah berusaha untuk menyukakan hati Allah Bapa di surga? Ataukah kita hanya berusaha untuk menyukakan sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mementingkan penampilan luar dan mengabaikan penampilan batiniah yang dapat menyukakan hati-Mu. Bantulah kami menata hidup batiniah kami yang membawa keselamatan dan menyukakan hati-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga
kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.